Halo guys, kembali lagi dengan saya Asti Dayana. Kali ini saya akan share ke kalian tentang bagaimana cara kita untuk menunjukkan benda atau sesuatu dalam bahasa Inggris. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe guys. Thank you so much. Oke, seperti yang kita ketahui ya, kalau kita ingin menunjukkan benda atau sesuatu di dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata that dan this. Oke, kapan kata that ini dan this digunakan? Tentunya kalian sudah paham ya. Kalau that itu artinya itu, kemudian this artinya ini. Nah, artinya kalau kalian menggunakan that itu kalian menunjukkan benda yang jauh dari kalian. Oke, contohnya that is my bag. Oke, itu adalah tas saya. Berarti tasnya itu berada di jarak yang cukup jauh. Ya, makanya kita menggunakan that. That is my bag. Itu adalah tas saya. Kalau tasnya dekat, oke. Kalau tasnya dekat, this is my bag. Oke. Tapi yang akan saya tekankan di sini adalah bukan that dan this-nya ya. Bagaimana kalau benda yang saya tunjukkan itu lebih dari satu? Oke, atau bendanya berbentuk jamak, plural. Kalau saya bilang that dan this ini kan harus diikuti oleh kata benda tunggal ya, atau singular. That is my bag, berarti ada satu tas saja di sana ya. This is my bag, sama. Bedanya hanya di sana dan di sini gitu ya. Itu dan ini. Nah, bagaimana kalau kata bendanya ini lebih dari satu atau bentuknya jamak ya? Nah, di dalam bahasa Inggris, kalau kita ingin mengungkapkan benda, ingin menunjukkan benda dalam jumlah yang banyak itu kita tidak menggunakan that dan this lagi guys. Oke, so kita ada khusus kata yang digunakan untuk menunjuk ini ya. Oke, so kata yang harus kita gunakan adalah those. Those itu artinya itu tapi diikuti oleh kata benda bentuk jamak. Oke, jadi kalau kalian melihat benda banyak gitu ya, those are my chairs. Oke, those are my chairs, itu adalah kursi-kursi saya. Nah, kursinya itu lebih dari satu ya, makanya ada s di belakangnya. Those are my chairs, atau those chairs are mine. Ya, kursi-kursi itu adalah punya saya. Those chairs are mine. Those are two chairs. Sama, those-nya ya. Kalian tidak menggunakan that is my chairs, bukan seperti itu ya. Those are. Jangan gunakan that are my chairs. Ini salah total ya. Atau those is my chairs, salah juga ya. Jadi kalau kalian menggunakan those, ini harus diikuti oleh are, karena those ini menyatakan bahwa bendanya itu lebih dari satu. Oke, kata bendanya ini berbentuk jamak ya, berjumlah lebih dari satu. Those are my bags. Bagnya ada s ya. That is my bag. Bedakan. Kalau that diikuti oleh is, kemudian kata bendanya hanya satu yaitu singular ya. Sedangkan those diikuti oleh are, kemudian diikuti oleh kata benda bentuk jamak. Oke, paham nggak kira-kira nih? Atau saya ulang lagi ya, saya kasih contoh yang lebih banyak lagi ya. Oke, kalian bisa gunakan ini juga. Nah, semisal kalian jalan-jalan gitu ya, tiba-tiba kalian melihat beberapa burung gitu ya. Kalian bisa bilang seperti ini. Look at those birds. They look so beautiful. Lihat burung-burung itu. Ya, look at those birds. Ya, birds bukan bird, tapi birds. Karena burungnya lebih dari satu. Look at those birds. They look so beautiful. Mereka sangat indah gitu ya. Nah, penggunaannya ya, yang harus kalian ingat itu adalah those ini selalu diikuti oleh kata benda bentuk jamak. Jangan gunakan those di depan kata benda singular ya, atau benda yang berjumlah satu saja. Kalian tidak menggunakan ini ya. Jangan menukar posisi those dan that ya. Walaupun artinya sama itu, tapi fungsinya yang berbeda ya.
That ini digunakan untuk menunjukkan benda yang berada jauh dari kita, ya. Benda yang memiliki jarak tertentu, ya, pastinya ini tidak dekat, makanya kita menggunakan itu. Dan digunakan untuk menunjukkan benda yang berjumlah satu atau tunggal, sehingga ada be verb is-nya di sana, ya, bukan are. That is. Sedangkan those digunakan untuk mengungkapkan atau menunjukkan kata benda yang berjumlah lebih dari satu atau jamak. Those are, selalu those are. Oke, bisa juga langsung diikuti oleh kata bendanya, ya. Those books are hers, ya. Buku-buku itu adalah punyanya dia. Those books are nice to read. Buku itu sangat bagus untuk dibaca. Oke, bisa ya dipahami, ya, that dan those. Nah, ini adalah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang berjarak jauh gitu, ya, jauh dari kita. So, kita menggunakan that atau those. Sedangkan kalau sekarang bendanya dekat dengan kita. Nah, seperti ini, ya. This is my book. Oke? Artinya ini adalah buku saya. Nah, karena di sana this is itu artinya hanya satu, ya. This is my book. This is my book. Kalau bukunya berjumlah 2, kira-kira apa? Masihkah kita menggunakan this is my books, atau kita punya kata lain untuk menunjukkan ini? Tentunya beda, ya. Nah, kita ada kata this. These are my books. Bedakan, ya, kata this-nya ini berbeda, tapi pengucapannya, pronunciation-nya hampir sama, guys. These are my books. Oke? Yang membedakan di sini adalah to be-nya, ya. This is, these are. This is-nya diikuti oleh kata benda tunggal. Kemudian these are diikuti oleh kata benda jamak. Oke? Bisa dibedakan, ya, walaupun pengucapannya atau pronunciation-nya ini hampir sama, tapi kita harus cek juga kata benda dan to be-nya. Kalau to be-nya this is berarti itu hanya satu saja. This is my book. Oke? Sedangkan these are my books ini beda, ya. Ada are di sana dan book-nya ditambahkan dengan akhiran s, menandakan bahwa itu lebih dari satu. Oke? Contohnya nggak mesti harus buku, kalian bisa menggunakan kata-kata lain, ya. Oke? Misalnya menggunakan bantal, ya. This is my pillow, atau this pillow is mine. Kemudian ini kan pillownya cuma satu, ya, bantalnya. Kalau saya tambah ini satu lagi, itu artinya these are my pillows. Tidak, these are my pillow. Kalau pillow itu kan artinya satu, ya. Tambahkan akhiran s di belakang kata benda. These are my pillows, atau these pillows, ya. These pillows are mine. Itu artinya bantal-bantal ini adalah punya saya, atau bantal-bantal, atau ini adalah bantal-bantal saya, gitu, ya. Jadi kata benda itu digandakan, gitu, ya. Kata benda itu ditambah akhiran s di dalam bahasa Inggris. Kita tidak mengulang seperti di bahasa Indonesia, ya. This book bukan seperti itu. Kita cukup menambahkan akhiran s saja di belakang kata bendanya. Oke? Nah, itu adalah 4 kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan benda dalam bahasa Inggris, ya. Tidak mesti benda sih, orang juga bisa. That is my father. Bisa seperti itu. Itu adalah ayah saya. That is my dad. That is my mom. Oke? Kalian bisa gunakan that, this, those, dan this. Oke? That dan those-nya artinya itu. Kemudian this dan this ini artinya ini. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menggunakan ini dan perhatikan lagi contohnya dengan baik. Bagaimana cara menggunakan this, that, those, and this secara benar, ya. Di sini juga kalian harus belajar, kalian harus ketahui bagaimana bentuk jamak atau tunggal dari suatu benda dalam bahasa Inggris. Artinya kalau kalian ingin mengubah singular ke plural itu seperti apa, itu kalian harus tahu, ya. Oke, karena tidak selalu kita tinggal menambahkan akhiran s saja di belakang kata benda. Ada juga kata benda yang mengalami perubahan yang tidak beraturan. Contohnya itu ada knife. Knife itu artinya pisau, ya. Itu hanya satu, one knife. Kemudian kalau dua itu adalah knives. So, tulisannya berbeda.
Dan masih ada lagi beberapa seperti itu. Makanya kalian harus hati-hati ya kalau kalian menggunakan those dan this ini, karena mereka selalu diikuti oleh kata benda bentuk jamak. So kalian pelajari juga bagaimana cara mengubah kata benda bentuk singular atau bentuk tunggal ke bentuk jamak atau plural. Oke, itu saja dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Oke? Ya, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bukan sarjana.